Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sobat KJRI Jeddah. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Muhammad, Konsul Penerangan Sosial dan Budaya di acara KJRI Talk Show. Yang penting itu menunjukkan bahwa dia ini benar kewarganegaraan Indonesia. Ini banyak pertanyaan nih Bu dari netizen kita. Apakah program pasporisasi ini bisa untuk dibuat iqomah di Saudi? Tidak perlu mengantri dari jam 5 pagi, jangan. Karena kita juga belum buka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program yang penting dari KJRI Jeddah, yaitu program pasporisasi. Untuk membahas hal tersebut, kita pada siang hari ini telah hadir bersama kita Ibu Koordinator Pelindungan WNI KJRI Jeddah, Ibu Neni Kurniati. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat datang Ibu Neni. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Bu sudah hadir, sudah berkesempatan hadir di acara kita di tengah kesibukan dan padatnya jadwal Bu Neni. Ini kita ada ngobrol-ngobrol Bu mengenai program KJRI yang paling penting, yang salah satu yang terpenting yaitu program pasporisasi. Kira-kira Bu ya, apa aja sih syarat-syarat untuk masyarakat kita ikut program pasporisasi ini? Ya, program sebelumnya saya mau menyampaikan ya bahwa program pasporisasi ini adalah program pemberian paspor kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Jeddah. Walaupun program ini sebenarnya dilaksanakan secara simultan Pak. Jadi di seluruh Arab Saudi dilakukan oleh KJRI Jeddah, juga kedutaan besar kita di Riyadh. Syarat-syaratnya untuk membuat paspor mengikuti program ini, yang pertama tentu harus janji temu. Tapi kemudian setelah mengisi janji temu ada beberapa syarat dokumen. Syarat dokumennya yang pertama paspor lama, ya, membawa paspor lama atau fotokopi paspor lama, atau membawa iqomah atau fotokopi iqomah. Kalau misalnya nggak punya paspor lama atau fotokopi paspor lamanya, atau nggak ada iqomah atau fotokopi iqomah, ya harus membawa dokumen bukti kewarganegaraan. Jadi sudah pasti tuh harus warga negara Indonesia. Nggak bisa nih misalnya ada orang Bangladesh atau warga negara lain ya yang walaupun sudah lama berkeluarga dengan warga negara Indonesia, pengen coba-coba nih untuk bikin paspor, itu nggak akan bisa dilakukan. Karena apa? Ketika datang ke KJRI, kita akan lakukan pengecekan dengan sistem SIMKIM. Jadi fingerprintnya akan dicek, kelihatan datanya. Nah, untuk teman-teman ya WNI yang datang di bawah tahun 2006, 2003, 2004, 2005 ya, ketika sistem SIMKIM itu belum ada, membawa bukti kewarganegaraan. Itu bisa apa aja, Pak? Seperti apa, Bu? Bisa KTP, kartu keluarga, SIM, bukti rekening bank, ya, bisa juga kartu-kartu lainnya. Yang penting itu menunjukkan bahwa dia ini benar kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana dengan misalkan WNI itu sudah lama di Arab Saudi, kemudian lahir di Arab Saudi karena orang tuanya juga tinggal di Arab Saudi dalam waktu yang lama, sementara dia tidak memiliki identitas yang menunjukkan bahwa dia WNI. Iya. Untuk anak-anak yang lahir di Arab Saudi dan belum mempunyai identitas kewarganegaraan Indonesia, ya, pertama-tama harus bisa menunjukkan surat keterangan lahir. Ya, dari surat keterangan lahir itu kan akan kelihatan orang tuanya siapa. Apa benar mereka ini memang anaknya orang Indonesia? Ya kan? Jadi ini juga berlaku umum untuk anak-anak nih. Semua anak-anak walaupun yang masih kecil ingin dibuatkan paspor, ya, pertama-tama persyaratannya kedua orang tuanya harus mempunyai paspor dulu. Jadi sebelum mengurus paspor anak, pastikan kedua orang tuanya sudah memiliki dokumen identitas kewarganegaraan. Bisa paspor, bisa SPLP. Kemudian anak ini harus mempunyai surat lahir.
Kalau misalnya sudah punya surat lahir dari misalnya lahir di rumah sakit setempat, ya itu cukup karena di situ pasti disebutkan identitas orang tuanya dan kewarganegaraan orang tuanya. Tapi kalau misalnya lahirnya misalnya di rumah, ya di luar rumah sakit, maka bisa terlebih dahulu mengurus surat keterangan lahir di fungsi konsuler. Setelah ada surat keterangan lahirnya, setelah ada identitas kewarganegaraan kedua orang tuanya, barulah mengurus paspor untuk anaknya. Seperti Baik, itu, Mas Ahmad. terima kasih Bu. Ngomong-ngomong Bu, apakah program pasporisasi ini boleh diberikan kepada WNI kita yang overstayer atau WNI kaburan? Apakah boleh Bu? Iya, memang program ini kita berikan kepada WNI overstayer dan WNI kaburan. Ini bagian dari pelindungan, ya. Jadi supaya teman-teman WNI di Arab Saudi ini misalnya bisa mendapatkan kemudahan dalam mengunjungi rumah sakit, mendapatkan perawatan karena sudah ada identitasnya, tidak perlu lagi minjem identitas teman-teman yang nanti bisa berakibat masalah, atau misalnya membuka rekening bank dan sebagainya. Kalau mengenai paspor yang akan diberikan oleh KJRI dalam program pasporisasi ini, apakah paspor yang masa berlakunya 5 tahun atau 10 tahun sesuai dengan peraturan terbaru Menkumham nomor 18 tahun 2022? Yang akan diberikan paspor berlaku 5 tahun. Oke, siap. Jadi hanya 5 tahun ya Bu ya, belum mengikuti peraturan yang Kumham yang terbaru. Benar. Siap. Kemudian ini Bu, apakah ini banyak pertanyaan nih Bu dari netizen kita. Apakah program pasporisasi ini bisa untuk dibuat iqomah di Saudi? Iya. Jadi ya rekan-rekan sekalian, pemberian paspor ini bukan berarti kita melegalkan keberadaan teman-teman yang selama ini bekerja secara non prosedural di Arab Saudi. Program pemberian paspor ini hanya untuk memastikan keidentitasan sebagai warga negara Indonesia. Paspor itu kan adalah bukti identitas kalau kita ini warga negara Indonesia sebagai ganti KTP. Kalau misalnya di Indonesia, di luar negeri kita punya dokumen paspor. Ini buktinya kita warga negara Indonesia. Dengan ikut pasporisasi ini, ketika punya paspor bukan berarti serta-merta statusnya langsung legal. Untuk menjadi legal tentunya harus ada prosedur lain yang harus diikuti, yaitu seperti pengurusan visa dan iqomah. Jadi intinya hanya untuk pembuatan paspor sebagai identitas warga negara Indonesia di Arab Saudi, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengikuti program pasporisasi, apakah harus datang langsung Bu ke KJRI Jeddah? Jadi tadi disampaikan Bu Neni bahwa harus daftar janji temu dulu ya Bu ya? Betul. Ketika sudah ada tanggalnya, harus datang ke KJRI sendiri apa bisa diwakilkan Bu? Iya, untuk pembuatan paspor ini yang pertama harus daftar janji temu. Ya, janji temunya jangan salah karena KJRI Jeddah ini punya 2 janji temu. Untuk pasporisasi janji temunya janji temu pasporisasi. Ya. Ini khusus pasporisasi. Setelah janji temu diisi semua datanya, harus datang sendiri ke KJRI. Karena ya ini tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan oleh orang lain, nanti datanya tidak sesuai, fotonya tidak sesuai. Jadi setelah datang ke KJRI akan diwawancarai ya Bu ya? Akan diwawancarai, kita cek lagi nih, betul nggak ini datanya, misalnya datanya si A, betul nggak ini datanya A? Jangan-jangan yang dipakai oleh si A ini bukan data dia, tapi minjem data temannya. Jangan coba-coba seperti itu karena kita pasti tahu semua sudah by system. Sistem tidak mungkin membohongi KJRI. Kemudian juga dilakukan perekaman biometrik ya Bu ya? Dilakukan perekaman biometrik, kemudian difoto. Nah, setelah semua proses
dilakukan itu sampai keluar sampai paspornya jadi itu berapa lama, dan apakah harus kembali lagi ke KJRI untuk mengambil paspornya atau seperti apa, Bu? Iya, jadi setelah semua proses dilakukan, nanti fotonya, nanti paspornya akan dikirim melalui jasa pengiriman SMSA atau NTC atau lainnya. Jadi tidak perlu kembali lagi ke KJRI ya, Bu ya? Betul. Jadi pastikan ketika datang, ketika mendaftar janji temu, syarat-syaratnya sudah dipenuhi dulu, ya, baru mendaftar janji temu. Kira-kira biayanya berapa ya, Bu ya? Ya, biayanya adalah biaya paspor saja, ya. Jadi sama dengan biaya paspor sehari-hari. Untuk paspor yang baru 48 halaman 100 real. Jadi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang lahir di sini belum pernah punya paspor, itu biayanya 100 real, Mas Ahmad. Kemudian kalau pembuatan paspor baru karena alasan paspornya rusak, itu biayanya 250 real saja. Kalau hilang, paspor biasa karena hilang biayanya 390 real saja. Tidak ada biaya lain di luar biaya itu. Jadi yang hanya dikeluarkan oleh teman-teman WNI kita hanya sebesar yang disebutkan Bu Neni tadi. Betul. Sama seperti pengurusan pembuatan paspor seperti biasa ya, Bu ya. Betul. Nah, ketika janji temu, teman-teman mendaftar di link janji temu akan keluar barcode ya. Barcode-nya itu di screenshot saja. Nanti ditunjukkan di security pada hari yang telah ditentukan. Misalnya sudah dapat jadwal Anda terdaftar pada tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Datang jam 10 pagi, tidak perlu mengantri dari jam 5 pagi, jangan, karena kita juga belum buka gitu. Jadi kalau jamnya di situ jam 10 pagi, datang jam 10 pagi, kemudian tunjukkan barcode-nya yang ada di HP. Barcode itu ya tidak bisa dipalsukan karena akan kita scan dan keluar datanya sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh KJRI. Ya, jadi jangan buat-buat barcode sendiri karena nanti kasihan juga nih rekan-rekan nih, ya kan? Karena pasti udah ketahuan capek-capek juga ya. pasti ketahuan. Kemudian kalau misalkan nih Bu, ada orang yang udah daftar janji temu tapi lupa screenshot barcode-nya. Itu seperti apa itu? Ya, kalau sudah daftar janji temu, lupa screenshot barcode-nya, kan teman-teman udah bawa nih persyaratannya, nanti kita bisa bantu cekkan, ya kan? Begitu juga nih, jadi saya juga memberitahu dalam program pasporisasi ini kita juga menyediakan fotokopi ya, fotokopi gratis. Jadi teman-teman nggak perlu mengeprint barcode-nya, kemudian difotokopi seperti itu nggak perlu, ya. Nanti itu akan difasilitasi semua oleh KJRI Jeddah. Jadi nanti cukup datang kemudian menyampaikan kepada petugas yang ada di depan bahwa sudah mendaftar janji temu, terus kemudian menunjukkan data-datanya ya Bu ya, nanti dibantu. Menunjukkan barcode-nya, nanti dibantu. Oke, baik. Kira-kira Bu, program ini apakah hanya ada di Jeddah saja Bu, atau ada di kota-kota yang lain? Iya, program ini diselenggarakan untuk seluruh WNI di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi ini ada 2 perwakilan kita, kantor perwakilan kita. Yang pertama di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, yang kedua di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Jadi sementara hanya di Riyadh dan di Jeddah. Teman-teman yang berada di kota lain bisa pergi ke Riyadh atau ke Jeddah dengan sebelumnya jangan lupa mendaftarkan dulu di janji temu. Karena kalau nama teman-teman nggak ada di janji temu, ya teman-teman nanti tidak bisa menerima layanan ini. Sampai kapan Bu adanya program pasporisasi ini di KJRI Jeddah? Ya, program ini akan kita mulai, Mas Ahmad, mulai 10 Oktober sampai 10 Desember 2022. Oke, baik. Ada pesan yang ingin disampaikan Bu kepada para WNI kita agar mengikuti program ini atau seperti apa Bu? Ya, teman-teman, program ini diselenggarakan oleh KJRI Jeddah sebagai bagian dari perhatian pemerintah dan juga pelindungan pemerintah kepada teman-teman yang berada di Arab Saudi. Ya, program ini ya biayanya hanya biaya yang tertera saja. Tadi saya sebutkan untuk paspor baru 100 real, untuk paspor rusak 250 real,
untuk paspor yang hilang 390 real saja. Caranya juga sangat mudah, yang pasti harus mengisi janji temu, link janji temu ya. Kemudian juga menyiapkan persyaratan yang hanya paspor lama atau fotokopinya, iqomah atau fotokopinya, ya kan? Hanya itu saja. Jadi tidak perlu melalui pihak-pihak ketiga, tidak perlu melalui calo. Teman-teman bisa langsung mendaftar dengan mudah. Saya yakin teman-teman di Arab Saudi ini semuanya punya HP dan punya Android. Baik, terima kasih Bu Neni Kurniati. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Bu Neni Kurniati, Koordinator Pelindungan Warga Negara Indonesia di KJRI Jeddah. Mudah-mudahan perbincangan ini menjawab banyak sekali pertanyaan dari pemirsa, dari teman-teman sekalian mengenai program pasporisasi. Jangan lupa bagi teman-teman yang membutuhkan untuk ikut serta dalam program pasporisasi ini mulai tanggal 10 Oktober sampai tanggal 10 Desember 2022. Pantengin terus YouTube KJRI Jeddah karena kita akan membawakan berbagai topik yang relevan, berbagai topik yang menarik mengenai Jeddah, Arab Saudi dan Indonesia. Tetap semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.